إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله تعالى بشرائع الإسلام الصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahu hudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Pada yang terhormat Ibu Dekan, itu Dr. Hajah Nakia Mukhtar MAG, kepada para wakil dekan 1, 2, dan 3, Bapak Hartono, Ibu Ida, dan juga Ibu Farih, juga segenap para guru, pengisi, pecinta kajian Al-Hikam, pada rekan-rekan dosen dan juga para Civitas Academy yang saya hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan bersama-sama menggali mutiara hikmah, yang mana karya dari Syekh Ibnu Athaillah ini menjadi suatu karya yang begitu luar biasa, sampai sekarang masih terus dikaji dan buat ngaji. Marilah kita awali dengan membaca hikmah yang ke-26. Maaf, ini nanti seandainya banyak kekurangan ataupun ada gangguan sinyal, seandainya nanti ada gangguan sinyal, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena tadi serba mendadak, serba mendadak, karena kemarin saya kira Jumat itu sudah penutupan. Oke. Tisah wal ashruna, hikmah yang ke-26. Saya bacakan: min alamatin najhi fin nihayati ar-ruju'u ila Allahi fil bidayah. Min alamatin najhi, lan iku saking tanda-tandane selamat, fin hayati, ing dalem pungkasan, ar-ruju'u utawi bali, ilallahi ta'ala, maring Gusti Allah Ta'ala. Ing dalem kawitane, yang artinya tanda-tanda seseorang akan berhasil di ujung perjalanan ialah dia selalu bersandar dan kembali kepada Allah pada permulaan pekerjaannya. Oke. Next. Slide selanjutnya. Ini hikmah ini disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah. Ini bisa kita pahami bahwasanya permulaan yang baik itu menentukan ujung sebuah perjalanan. Jika seseorang sejak awal sudah benar menata hati di dalam niatnya, yaitu melaksanakan sesuatu bukan untuk pamrih yang sifatnya sementara saja, melainkan hanya untuk. Ibnu Ajibah di dalam syarahnya ini mengatakan bahwasanya lil murid bidayatun wa nihayatun, fabidayatuhu halu sulukihi wa nihayatuhu halu wusulihi ilallah. Bahwasanya bagi murid atau mungkin bagi kaum sufi itu memiliki awalan dan akhirat. Permulaannya itu adalah halu sulukihi, keadaan ketika dia itu melakukan suatu perjalanan spiritual tersebut. Ada proses yang dia lewati. Proses yang dia lewati itu harus
sesuai dengan ala wajhi ta'addubi wa ta'abbudi, yaitu yang dicari adalah harus sesuai dengan adab kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tujuannya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka walihayatuhu halu wusulihi ilallah. Maka akhiran yang baik tersebut, buahnya atau samrohnya itu adalah wusul ilallahi ta'ala, yaitu wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada para muhibbin selanjutnya, niat. Nah ini, min alamatin najhi. Bagi seorang salik atau seorang sufi, hal yang paling urgen untuk ditata terlebih dahulu, ya, untuk bisa kepada akhiran tadi wanihayatuhu al-wusul, itu adalah niat. Dalam ajaran Islam, kedudukan niat ini sangat penting. Niat bukan hanya sekedar rasa kentek neng hati atau getaran hati, gerakan hati yang menghendaki sesuatu. Bagi contohnya adalah bagi seorang yang memang memiliki keahlian sebagai seorang arsitek, niat itu bagaikan sebuah gambaran sebuah bangunan, rencana awal yang akan menentukan seluruh pekerjaan pada tahap berikutnya. Karena itulah ada sebuah kaidah yang berbunyi niatul mukmin khairum min amalihi. Bahwasanya niat seseorang mukmin itu lebih baik daripada amalannya. Nah, slide selanjutnya, Mbak. Slide selanjutnya, Mas Ismail. Nah, niat seorang mukmin itu lebih baik dari amalannya. Kenapa? Karena tadi bahwasanya pondasi awal sebagai suatu yang memberikan gambaran secara menyeluruh terhadap apa yang dia lakukan itu adalah niat. Karena itulah kaidah ini jangan diartikan bahwasanya pekerjaan atau eksekusi yang akan yang menjadi tanggung jawab kita itu tidak penting. Sehingga yang terpenting hanya niat tok, enggak, tanpa adanya suatu eksekusi terhadap pekerjaan tersebut. Tetapi maksudnya adalah tanpa niat yang benar, pekerjaan itu bisa berlangsung tidak. Fondasi awal ketika kita dipasrahi untuk suatu pekerjaan itu kita menganggapnya sebagai suatu beban yang sangat berat. Nah, ya, ketika itu tanpa adanya suatu niat yang benar, maka itu menjadikan pekerjaan amburadul, bahkan bisa destruktif, baik bagi pelakunya sendiri atau bahkan bagi orang yang ada di sekitarnya. Nah itu. Nah ini bisa digambarkan mungkin ketika ternyata kita mendapatkan satu tugas dengan hanya setengah niat, tanpa adanya suatu niat yang memang sami'ana wa ata'na, itu akan mempengaruhi apa yang akan kita kerjakan dan hasilnya itu jelas akan mempengaruhinya. Dan begitupun terhadap orang-orang yang akan mendapatkan tugas di bawah kita semuanya. Nah itulah urgensi dari niat itu sendiri. Karena itulah ya ini ya kembali kepada pribadi saya sendiri terutama, terkadang totalitas dalam ibadah ataupun totalitas dalam pekerjaan itu memang perlu ditata terus, ditata kembali agar dalam prosesnya itu tidak mengganggu terhadap pekerjaan itu sendiri ataupun bahkan terhadap hasil akhirnya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena itulah jika seseorang dalam menjalani kehidupan baik dalam ibadah maupun pekerjaan hanya untuk mencari efek sosial, nah ini kembali lagi kepada hati lagi. Niat, pentingnya niat ini di sini. Ternyata kita dalam bekerja itu ternyata ada suatu pamrih di belakang itu semuanya. Ataupun dalam ibadah kita membaca Al-Quran, ternyata di situ ada pamrih. Dalam sholat jamaah ada pamrih di situ. Ada sedekah yang ya maaf saja mungkin ya ditampakkan bahwasanya saya telah sedekah untuk membangun masjid 200 juta atau berapa seperti itu seumpama. Nah, atau yang lainnya ini agar dipandang keren misalnya, maka menurut Syekh Ibnu Athaillah ini sesungguhnya
seorang salik yang seperti ini telah mencicipi kegagalannya sendiri sejak awal. Sejak awal dia sudah dinilai gagal. Nah, slide selanjutnya, Mas Ismail. Satu lagi. Itu udah tadi. Nah itu. Kenapa tadi Syekh Ibnu Athaillah itu mengatakan gagal? Ketika di situ ternyata ada tamrih untuk karena ada efek sosial atau apa, nah ini untuk ya tapi kenapa seperti itu dinilai gagal, walaupun dia itu akan memperoleh apa yang dia tuju, apa yang menjadi sasaran baginya, tetapi dalam apa yang dia kerjakan baik ibadah maupun pekerjaan, apakah ia akan mencapai suatu puncak pengetahuan tentang rahasia ketuhanan itu sendiri, kemakrifatan dan wusul kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu secara benar-benar wusul seperti itu. Maka seandainya tujuannya adalah duniawi, maka dia telah menutup jalan menuju keberhasilan, bukan wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah janganlah kita memaknai ini sebagai sikap pasif menerima saja ketentuan Tuhan. Hanya niat terus ketentuan Tuhan sudah menentukan. Nah ini nanti mungkin bisa kita gali lebih jauh ketika kita melihat kepada syarah yang dilakukan oleh Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitabnya nanti. Oke. Ikhtiar tetap wajib. Itu bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Tetapi sambil berikhtiar, kita harus menata niat agar ikhtiar kita semata-mata kita sandarkan hasil akhirnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, selanjutnya. Oke. Karena apa? Karena apabila sejak awal kita sudah bisa menata hati, maka segala pekerjaan, segala macam taklif Tuhan ya terutama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan berjalan dengan ringan, kewajiban atau ringan untuk segala sesuatu yang kita curahkan. Nah, kita bekerja keras tetapi tanpa beban yang berlebihan apabila niat dari awal itu adalah lillahi ta'ala. Sebab seringkali yang Allah ajarkan kepada kita ini adalah melalui proses, bukan lewat hasil akhirnya. Mungkin kadang hasil akhir belum maksimal, tetapi dari proses itu kita akan belajar terus tentang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, sehingga la haula wala quwata illa billah itu nanti benar-benar akan terwujud. Oke. Pada para muhibbin yang saya hormati, hikmah min alamatin najhi fin nihayah ar-ruju' ila Allah taala fil bidayah. Tanda-tanda keberhasilan, memperoleh keberhasilan pada akhirnya, pada endingnya itu adalah dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada permulaannya. Itu sebenarnya memiliki relasi yang sangat kuat dengan hikmah yang selanjutnya, yaitu insya Allah, yaitu man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Nah itu. Oke, sekarang akan saya singgung tentang hikmah ini berdasarkan dari apa yang disampaikan oleh Syekh Ramadan Al-Buti dalam mensyarahi kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah ini. Nahnu na'lamu anna min ahamil ad'iyah allati nad'ullaha biha wa nukarriruha ad-du'a bi husnil khotimah. Kita tahu bahwasanya termasuk doa yang paling penting yang kita panjatkan dan kita ulang-ulang adalah doa agar kita semuanya husnul khotimah. Kama annana na'lamu annal insan idza ala ila Allah bi khotimati
hasanatin ala ilaihi maghfuran mukriman. Bahwasanya kita tahu manusia apabila memperoleh derajat husnul khotimah, maka dia kembali kepada Allah dengan sebagai hamba yang diampuni dan dimuliakan, mukroman, hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wala raiba anna hadzal du'a matlubun wa mufidun. Ini enggak ada keraguan sedikit pun bahwasanya doa husnul khotimah yang kita minta itu adalah sesuatu yang memang dituntut dari kita dan sangat benar. Khotimah yang sifatun sahihun wasalimun. Nah, keyakinan kita agar memperoleh husnul khotimah, doa yang kita panjatkan kepada Allah, husnul khotimah sebagai akhiran dari kehidupan kita semuanya, itu adalah sesuatu yang kita harapkan. Tetapi di sini ternyata Syekh Ramadan mengatakan walakin finnas man ya kita. Nggak penting tingkah laku kita, itu yang terpenting adalah akhir kehidupan kita itu husnul khotimah. Nggak apa-apa. Fala haraja fi ayyastajiba asyabu li ahwaihi wa nazwatihi. Nah, ini nggak apa-apa lah bagi selama masih muda puas-puasin. Nah, itu. Udah tua tinggal ininya aja. Nah, ini tinggal taubat. Nah, ini adalah suatu pemahaman atau suatu gambaran yang keliru terhadap apa yang ada pada ini, pada kalam hikmah. Nah, ini ya, karena itulah mana lagi, inna khotimata hayatil insan la takunu illa samrotan wa natijatan lima qablaha minal bidayah. Ya, bahwasanya pemahaman tadi adalah pemahaman yang salah ketika udah masih muda puas-puasin saja. Itu sebenarnya adalah pemahaman yang khotoun khotalun, yaitu pemahaman yang salah dan membunuh. Wa khoda'atun syaitaniyah makirah. Bahwasanya itu adalah tipuan syaitan yang membuat tipu daya. Sesungguhnya khotimata hayatil insan, ya, akhiran dari kehidupan manusia tidak ada kecuali dan juga wal ahwali asabiqah, keadaan-keadaan yang dia lakukan, ya, itu bukanlah hanya sebagai akhiran saja. Nah, ini di sini Syekh Ramadan Al-Buti mengumpamakannya dengan mengatakan ara'aita kaifa yansha'u al-aslu tsumma tanbasitu anhu furu'uhu. Ara'aita innan nabat kaifa yakhdarru tsumma yanmu. Apakah engkau tidak melihat bagaimana pepohonan, tumbuh-tumbuhan itu hijau, terus tumbuh berkembang, kemudian muncul buahnya, rantingnya itu meninggi. Semuanya itu ada dari kehidupan. Bahwasanya khotimatul insan itu adalah far'un wa samratun limakana ala halihi min qabl. Bahwasanya yang menjadi pokok itu adalah batang atau permulaan dari perbuatan kita semuanya. Sedangkan buah husnul khotimah itu diibaratkan itu bagaikan ranting dan buahnya saja. Nah, itu. Nah, kemudian Syekh Ramadan Al-Buti ini untuk husnul khotimah agar tidak terjadi kontradiksi dengan sebuah hadis, ya. Ada yang mengaitkan hadis ini dengan mengaitkan kalam hikmah ini min alamatin najki fin nihaya arruju ila Allah ta'ala fil bidayah. Bahwasanya ada sebuah hadis yang menyatakan bahwasanya husnul khotimah nggak perlulah. Ini kan sejalan dengan hadis Nabi yang mengatakan fawallazi nafsi biyadihi inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu
bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlan nar fayadkhuluha. Demi jiwaku yang ada dalam genggamannya, salah seorang dari kalian benar-benar melakukan suatu amalan ahli surga, sehingga itu dekatnya dia. Tapi kemudian apa? Fayasbiqu alaihi alkitab, datang ketetapan Allah, di situ sudah ditetapkan ketetapan Allah. Fayamalu bi'amali ahli nar, kemudian dia itu beramal dengan amalan ahli nar, maka dia masuk neraka. Padahal dia sudah bersusah payah, dia sudah beramal dengan amalan ahli surga, sehingga begitu dekatnya dengan amalan ahli surga, ternyata dia masuk neraka. Dia udah rajin sholat, rajin zakat, rajin puasa, wah ternyata dia masuk neraka. Kemudian, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Nah, ini yang sebaliknya dari yang tadi. Ada salah seorang dari kalian beramal dengan amalannya alunar, senang maksiat, senang minum. Seumpama seperti itu, sehingga antara dirinya dengan jarak neraka itu tinggal 1 dhira saja. Fayasbiqu alaihi alkitab, kemudian datang ketetapan Allah. Kemudian dia beramal dengan amalan ahli surga. Dia menangis, dia beramal dengan amalan ahli surga, fayadkhuluha. Kemudian dia itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan amalan tersebut. Nah, pemahaman hadis ini menurut Syekh Ramadan Al-Buti, innaka idza fahimta al-haditsa 'ala al-wajhi alladhi tawahhamtahu fadzalika ya'ni anna Allah 'azza wa jalla min sya'nihi ay yubayya qurbati ta'i'in. Seandainya engkau memahami hadis tersebut secara parsial saja, dengan pemahaman yang mana kalau dipahami dari hadis itu seolah-olah Allah itu menyia-nyiakan amalan-amalan yang mendekatkan seorang hamba untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini seolah-olah ini adalah pemahaman yang batil. Kenapa? Karena ini kontradiksi dengan banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan bahwasanya Allah itu tidak menyia-nyiakan pahala orang yang beramal soleh. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Mata uang yang memang harus selalu beriringan, berdampingan. Seperti itu. Iman saja, amalnya nggak soleh, itu tidak diterima. Begitupun sebaliknya. Bahwasanya inna la nudhi'u ajra man ahsana. Kami tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan dalam amalnya. Dan banyak sekali. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Nah, ya. Itu adalah pemahaman yang seolah-olah ada kontradiksi antara hadis dengan Quran di situ. Nah, inilah pentingnya belajar di fu'ah, itu adalah bagaimana untuk bisa mentaufiqkan, ya, sabilut taufiq, untuk bisa menyelaraskan antara pemahaman hadis dan pemahaman yang ada di dalam Al-Quran tersebut yang seolah-olah itu kontradiksi. Nah, karena itulah wasabilut taufiq huwa an na'uda ila kalami Rasulillah latihi fi hadzal hadis. Ya. Metode untuk bisa mengkomparasikan di antara kedua hal tersebut itu adalah dengan kembali kepada kalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya hadis ini, ya, yang tadi dipahami ada orang beramal amalan ahlu surga, udah deket sampai 1 dhira, ternyata malah neraka. Nah, ya.
Nah, di sini ada hadis lain yang bisa menjadi pembanding dan bisa hadis di atas tadi itu lebih jelas. Ya. Yang mana riwayatnya ini adalah dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Hadisnya ini di dalam saya kira kalau bisa dipastikan slide yang bahasa Arab itu kan ada itu. Inna rajula la ya'malu 'amala ahli al-jannah fima wa huwa min ahli nar. Wa inna rajula la ya'malu 'amala ahli nari fima yabdu lin-nasi wa huwa min ahli al-jannah. Nah, nah itu ya, nanti kita nambah insya Allah di bawah garis paling bawah wasabilu taufik. Seorang beramal dengan, nah ini yang digaris bawahi adalah fima yabdulin nasi, pada sesuatu yang dia tampakkan itu untuk manusia. Jadi di situ itu ada unsur pamrih, ada unsur bukan li ajlillahi ta'ala. Amalan ahlul jannah yang dia lakukan itu ada pamrih, ada pamrih untuk dilihat oleh orang lain. Begitupun sebaliknya, wa innar rajula la ya'malu 'amala ahli nar fima yabdu lin-nasi. Lagi sama ini, fima yabdu lin-nasi, yang bisa menjadi garis penghubung di antara hadis tadi dengan hadis yang ada di bawahnya ini, itu adalah dengan tambahan redaksi fima yabdu lin-nasi. Nah, ini ya. Ada seorang lelaki yang beramal dengan amalan ahlu neraka, yang tampak pada manusia itu memang yang dia lakukan itu ya amalan ahlu neraka. Tapi ternyata ketika dia pulang, dia meneteskan air mata, bertobat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwa min ahlil jannah, ternyata digariskan dia itu termasuk ahlul jannah. Yang perlu diinikan adalah di sini na kalimat fima yabdulin nas. Ya. Di tafsiril lafzi al-'am fi dha'il khas wal mutlaq fi dha'il muqayyad la. Harus dipahami di situ kalau dalam istilah kaidah usuliyah itu harus menafsirkan lafaz yang am itu dengan yang khas. Kalau yang atas itu sifatnya amun, terus yang bawah itu adalah khas. Sifatnya mutlak itu harus dengan yang muqayyad, seperti itu. Kepada para muhibbin sekalian, ini ada contoh yang lebih mendekatkan pemahaman kita semuanya tentang hadis yang tadi disampaikan oleh Syekh Ramadan Al-Buti sebagai pensyarah, untuk lebih menjelaskan tentang maksud dari min alamatin najhi, yang tadi ya, min alamatin najhi fin nihayah ar-ruju' ila Allah fil bidayah. Ini jika anak qattara ar-rajula yulazimu al-masajid la tafutu salat jamaah ibu an majalisil ilmi wa dzikr tabadu alaihi siyamat sholihin. Ya, engkau melihat ada seorang lelaki yang rajin ke masjid, nggak pernah ketinggalan jamaah, tidak pernah sepi atau tidak pernah ghaib,
tidak pernah tidak menghadiri majelis ilmu dan juga majelis zikir, tampak seolah-olah dia adalah tanda-tanda sebagai orang solihin itu ada pada dirinya. Walakinnahu yura'i an-nas fi sirrihi. Tetapi di dalam hatinya ternyata yang dia lakukan itu adalah yura'i an-nas. Yaitu ada pamrih untuk berbuat riya, pamer kepada manusia yang ada di desanya atau di kampungnya atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya. Kenapa? Yaj'alu min sulukihi wal tizamatihi hadza sabilan lisqatin nasi bihi wa mahabbatihim lahu. Nah ini ya Allah. Dia itu menjadikan dengan amalan yang seperti itu dari tingkah lakunya, kemudian mulazamahnya untuk melakukan sholat jamaah di masjid. Itu adalah sabilan lisqatin nasi bihi. Ini adalah sebagai untuk menarik kepercayaan orang di sekitar dia. Dan ahli surga secara zahir. Aifi ma yabdulin nas, maksudnya yang tampak bagi manusia. Tetapi secara hakikat laisa kadzalika. Kenapa? Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Kalau bisa dikaitkan, mungkin bagaimana ketika Kanjeng Sunan Kalijaga itu ketika beliau itu menjadi penyamun, ya, bagaimana ketika bertemu dengan gurunya nanti itu beliau itu diberikan nasihat. Ketika di situ kan banyak ya ada suatu kisah di situ, tapi yang bisa digarisbawahi itu sebenarnya ketika ditanya oleh gurunya, kenapa kamu merampok, kenapa kamu menjadi pembegal seperti itu, beliau mengatakan bahwasanya beliau tidak tega melihat kemiskinan yang terjadi di wilayah daerah tersebut pada waktu tersebut. Nah itu sehingga apa yang dia curi itu bukan untuk dirinya, tapi untuk warga yang kelaparan, kehausan, kekurangan sandang pangan dan semuanya seperti itu. Maka beliau, gurunya Kanjeng Sunan Kalijaga, itu mengatakan bahwasanya pendekatan logika yang diberikan, apakah baju pakaian kotor yang kau pakai ini bisa bersih kembali, bisa suci kembali ketika engkau mencucinya itu dengan air kencing, seperti itu. Mencuci pakaian dengan air kencing otomatis tidak akan pernah bisa bersih, tidak akan pernah bisa suci baju tersebut, malah akan bertambah kotor. Nah, seperti itulah beliau mengatakan bahwasanya innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik saja. Innallaha jamilun la yaqbalu illa jamil. Nah itu, ya sama hampir taksinya, ya. Al-hadis itu. Sama. Karena itulah para muhibin sekalian, ini Mas Ismail, saya masih berapa lagi nih? Saya berikan satu lagi, ini belum ya, yang itu yang tadi amalan ahlun nar, ahlun nar, kemudian amalan ahlul jannah. Amalan ahlul jannah itu mungkin ketika kita mendengar ada seorang pelacur dari kalangan Bani Israel, kalau tidak salah itu, yang mana dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya karena satu amalan, yaitu memberikan minum kepada anjing yang sedang kehausan pada waktu tersebut. Nah itu dia beramal dengan suatu amalan tersebut, padahal dia dipandang sebagai ya maaf saja itu tadi PSK seperti itu. Ya maaf. Pada para muhibin, ada lagi satu kisah yang saya berpikir dan menjadikan saya itu terenyuh. Bagaimana di sini oleh Syarih Syekh Ramadan Al-Buti menceritakan
ada seorang pemuda mabuk yang datang ke majelisnya untuk ketika beliau itu sedang menyampaikan pengajian hikam ini. Tiba-tiba datang orang mabuk, dia duduk di depan kayak gitu. Nah, para jamaah yang ada di situ, ini di sini juga ada di halaman berapa itu tadi saya lupa, itu ada, itu mau diusir oleh orang-orang yang sekitar, tapi sama Syekh Ramadan Al-Buti itu di situ ada suatu dialog yang sangat menarik sebenarnya. Tapi tidak saya panjangkan, intinya apakah engkau mau menghalangi orang yang memang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mungkin adalah sebagai jalan suatu kesyahidan beliau. Beliau selalu husnudzon. Nah, ini salah satu jalan yang harus kita miliki, perilaku yang harus kita lewati untuk bisa min alamatin najahi min alamatin najahi fin nihayah arruju ilallah ta'ala fil bidayah. Ini adalah selalu berhusnudzon. Nah, beliau ini termasuk orang yang berhusnudzon terhadap sesuatu yang seperti itu, sehingga dalam pengajian pun siapapun boleh masuk, siapapun boleh ngaji. Nah, ini mungkin jalan kesyahidan beliau, yang mana ketika beliau sedang menyampaikan suatu pengajian di masjid, ternyata ada orang yang meledakkan bom bunuh diri sampai beliau memperoleh derajat syahid bersama dengan cucunya ketika sedang mengajar di masjid tersebut. Nah, itu pada para muhibin, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Maaf sekali banyak kekurangan. Semoga ini menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan kalam hikmah ini bisa kita praktekkan pada dunia apapun. Seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang industri seumpama seperti itu, ketika ini dijadikan sebagai suatu landasan, maka pasti akan menghasilkan suatu karya yang baik. Oke, terima kasih kepada para muhibin semuanya. Saya kembalikan kepada Mas Ismail selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yai Tarto yang sudah memberikan pencerahan ya untuk kita terkait bagaimana kita menata niat ya, sehingga kita dapat memetik hasilnya, dan tidak hanya niat tetapi bagaimana iman dan amal itu bisa saling berkaitan ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu diskusi. Saya persilakan dua penanya ya. Saya persilakan dua penanya untuk diskusi kita pada siang hari ini. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Pak Yelabib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Yelabib. Tapi zuhur ya? Apa Pak? Mulai ngilmu ini. Kalau boleh ingin silakan berbagi. Kalau silakan menambahkan saja, Mas. Wah, ini saya nggak berani nih sama Ustadz Tarto ini. Beliau ini sudah tingkatannya, sudah makomnya sudah makom tajrid. Saya kan masih makom asbab. Tapi yang mau saya sampaikan dari apa yang saya paham itu begini. Jadi min alamatin najhi fin nihayat arju ilallahi fil bidayah. Gampangannya begini. Kalau kamu pengen sukses akhir apa yang kamu cita-citakan, justru kamu harus memasrahkan diri, harus tawakal di awal prosesmu. Jadi kalau orang syariat itu kan begini ya, ikhtiar dulu baru tawakal. Jadi orang syariat, orang tarekat tidak. Ya, kamu mau lihat nanti aktivitasmu itu sukses atau tidak, itu ciri-ciri nih kalau kamu di awal itu kamu sudah tawakal, nah itu nanti insya Allah akan sukses. Jadi an-najah fin nihayah.
Maka tadi ya, jadi orang-orang sufi itu mengawali setiap aktivitasnya dengan pasrahan. Arruju ilallah, harus dengan kepasrahan. Jadi awal ketika dia mau melakukan sesuatu itu justru dia sudah pasrah dulu. Bukan berarti kemudian menyerah, tidak ya. Tapi apa, dalam rangka memaknai seluruh aktivitas kegiatannya, seluruh apa yang dilakukannya sesuai dengan perintah Allah. Supaya tidak seperti hadis tadi ya, yang diceritakan oleh Syekh Romdon tadi, bahwa ada orang kelihatannya itu amalnya itu surgawi, tapi ternyata dia masuk neraka. Ketoke pakai pakai pakaian ustaz, tapi ternyata dia di sini riak tok, akhirnya neraka. Begitu juga sebaliknya, kelihatannya orangnya ini pendusta atau ahli maksiat, tapi ternyata di dalam hatinya ada kebaikan ketika malam harus selalu munajat. Maka supaya tidak terjadi itu, nah, maka dari awal harus sudah ada rujuk ilallah, supaya apa? Supaya seluruh aktivitas kita dipenuhi dengan keikhlasan. Jadi menurut pemahaman saya itu, jadi bahwa posisi tawakal dan ikhtiar ini memang ada, tetap baik orang sufi maupun orang syariat itu tetap ada syariat apa, tawakal dan ikhtiar. Tapi posisinya, menempatkan posisi itu menurut saya berbeda. Kalau orang syariat, orang tarekat mendahulukan tawakal, jadi rujuk dulu, rujuk ilallah dulu, supaya apa? Supaya apapun yang kita jalani nanti penuh dengan keikhlasan, penuh dengan nafas kita akan dipenuhi dengan keikhlasan, sehingga menuntun perilaku kita menuju kepada Allah. Itu mungkin ya, mungkin kalau salah mohon dikoreksi. Iya, iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak Yai, monggo. Oke. Terima kasih pada Pak Yai Labib yang telah tadi menambahkan tentang pemahaman beliau tentang pemahaman dari hikmah ke-26 ini. Oke, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Yai Labib itu luar biasa tadi. Tapi ada beberapa hal yang bisa mungkin saya tambahkan gitu ya, tentang antara jalan syariat dengan jalan sufi yang tadi. Nah, sebenarnya keduanya itu yaitu makom tawakul, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga kita terkadang kalau masih tingkatannya itu masih dalam tahap belum sampai kepada hakikat atau usul kepada Allah, kadang itu butuh sesuatu pendorong. Butuh kepada suatu pendorong. Jadi mungkin ini bisa ya, monggo kita bisa diinikan. Ada sebuah cerita bagaimana tafsir Ibris itu bisa selesai dengan cepat. Itu kan ada suatu diskusi yang dulu waktu saya masih belajar sama Ustaz Ismail juga, itu ada yang cerita bagaimana ini sebagai pendorong. Ini ketika ada temannya Mbak Yai Bisri itu bertanya, Pak Yai kok jenengan buat tafsir Ibrisnya kok cepet banget sih, bisa cepat selesai kayak gitu? Oh, karena saya menipu setan. Karena saya menipu setan. Loh, bagaimana bisa menipu setan? Iya, motivasi saya pertama ini adalah memang mengejar deadline untuk bisa disetorkan tentang tafsir Ibris tersebut. Nah, kemudian ketika saya sudah selesai, saya baru ikhlaskan lillahi ta'alahnya itu di akhir seperti itu. Tapi kalau saya di awal lillahi ta'ala, sedangkan derajat saya itu belum sampai kepada level tersebut, ya itu taman dari saya ya gitu. Nanti di situ ada tipu daya setan yang menjadikan saya itu lambat untuk bisa menyelesaikan tafsir pada waktunya. Nah itu mungkin dua jalan yang berbeda, tapi nanti sama-sama kepada usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu Pak Yai Labib mungkin. Oke.
Monggo, Mas Ismail. Aku bisa. Suara Mas Ismail. Gimana? Mau ada yang menambahkan atau mau bertanya? Kalau tidak ada, kita cukupkan untuk pengajian hari ini karena sudah waktunya duhur. Oke, Pak Yai. Oke, baik. Terima kasih. Matur suwun sedaya. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Yai Tarto sudah mengisi pada siang hari ini. Semoga kegiatan kita pada siang hari ini menjadi amal yang barokah. Allahumma amin. Mari kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya banyak salah. Saya dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman semuanya, Pak Yai Latif, Pak Ismail, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.